Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, langsung masuk ke video. Jadi di video kali ini karena masih banyak teman-teman yang bingung sehingga ada request dari teman-teman bertanya seperti ini. Yuk, kalau untuk Hyung sendiri, bagaimana sih membangun portofolio dana tabungan dan dana pensiun? Jadi mungkin maksud dari pertanyaan teman-teman kita ini adalah bagaimana cara saya memilih reksadana yang saya tempatkan ke dana tabungan atau yang biasa saya ganti nama menjadi Michelle dan dana pensiun. Oke, sekali lagi video ini hanya berupa edukasi, jadi saya nggak berharap teman-teman untuk mengikuti atau sebagainya, tapi bisa dijadikan acuan atau gambaran ya untuk pemilihan reksadana berikutnya. Oke, jadi kita langsung seperti biasa memunculkan layar bibit saya di sini. Oke, jadi keadaan portofolio saya sekarang masih plus 3%-an ya, keuntungannya lumayan 1,2 jutaan ya. Jadi ini, oke, kita langsung masuk ke video. Ini adalah portofolio dana tabungan saya ya. Bisa. Di sini saya terdapat dua reksadana. Pertama itu reksadana obligasi dan reksadana saham. Oke. Di portofolio ini saya menggunakan metode lumsum atau langsung menyetorkan dananya secara sekaligus. Jadi saya nggak rutin-rutinan di portofolio ini. Jadi kalau misalnya ada dana dingin berapa yang nggak kepake, saya langsung top upkan ke sini ya. Terutama saya top upkan ke obligasi. Alasannya kenapa? Apabila sewaktu-waktu saya mau menggunakannya, saya langsung menariknya. Ya, saya nggak memilih untuk di reksadana pasar uang. Alasannya karena return yang diberikan reksadana obligasi itu lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Kebanyakan. Kemudian saya juga menggunakan reksadana obligasi dengan pertimbangan profil resiko saya yang cukup tinggi, sehingga apabila ketika saya mau narik dan investasi saya masih dalam keadaan minus, saya nggak masalah, saya no problem. Tapi intinya ini adalah untuk kebutuhan saya jangka menengah dan jangka panjang. Walaupun sudah beberapa kali saya tarik keluar karena kebetulan lagi ada keperluan seperti teman-teman. Oke, di reksadana obligasi ini saya milihnya Sukor Invest Bond Fund. Biasanya teman-teman banyak yang nanya, kok milih misalnya Yong mau milih reksadana apa ya? Ada saran atau apa? Oh, saran saya itu sangat subjektif karena banyak sekali saya bahas. Wah, kalau saran dari saya sih, mohon maaf ya, saya beratnya di Sukor Family karena Sukor Family lover ya. Semuanya saya itu pilih Sukor ya. Jadi ada alangkah baiknya teman-teman melihat video-video saya sebelumnya bagaimana beberapa acuan yang bisa kita gunakan untuk memilih reksadana. Oke. Jadi pertama saya memilih Sukor Bond ini alasannya saya lihat dalam jangka waktu 1 tahun returnnya masih oke ya di 11,13%, 10%. Kalau saya minimal ya 10% untuk reksadana obligasi, minimal returnnya harus 10%. Dan kalau untuk jangka pendeknya banyak yang teman-teman yang tanya, kok belakangan ini reksadana obligasi turun? Saya sendiri nggak terlalu sering ngeceknya karena saya selalu bilang ceklah secara berkala ya, cek secara berkala, dan kayaknya saya masih belum mau untuk ngeceknya secara rutin karena investasi ini berbau menengah, bukan bau yang aneh-aneh, berbau jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi saya nggak ngeceknya setiap hari. Lain kalau misalnya saya ada kebutuhan jangka pendek, otomatis saya ngeceknya tiap hari di reksadana pasar uang. Tapi kebanyakan reksadana pasar uang nggak minus-minus ya, karena drawdownnya itu sangat tipis banget. Oke, di 3 bulannya juga plus 0,6%, year to date-nya sekarang masih minus 1,82%. Ya. Jadi gemetaran mau pindah portofolio belum, karena investasi ini adalah jangka menengah ke jangka panjang. Umumnya kalau obligasi itu di range tahun berapa? Menurut saya di range 1 sampai 3 tahun ataupun lebih. Kalau 5 tahun ke atas itu kita biasa sudah maininnya tuh di reksadana saham. Oke. Saya memilih Sukor Invest Bond Fund ini juga, kita lihat ya, untuk hal lainnya seperti saya sudah pernah jelaskan sebelumnya itu di mana sebentar, di reksadana obligasi ya, kita pilih reksadana obligasi, kemudian seperti biasa discover more, kita filter dengan return 1 tahun terakhir. Oke, posisi di sini dia masih
the best istilahnya ya, di posisi 11,13% Sukor Invest Bond ini. Sewaktu saya milih juga dia berada di posisi paling pertama untuk tingkat return 1 tahun. Kenapa saya menggunakan filter return 1 tahun? Karena menurut saya ini merupakan acuan bagi saya sendiri ya. Ya teman-teman ya. Untuk saya sendiri, karena portofolio ini saya bentuk itu tujuannya memang 1 tahun ke atas. Jadi harapannya di 1 tahun ke atas itu return yang saya harapkan itu di angka di atas 10%. Dan yang lainnya masih di 8 ataupun 7. Yang ini masih 11%. Seperti itu teman-teman. Jadi ini alasan kenapa saya memilih Sukor Invest Bond sebagai portofolio saya di dana tabungan. Kemudian mungkin ada pertanyaan nih, kalau tiba-tiba minus bagaimana? Saya lihat, saya tetap perhatikan. Jadi ketika banyak teman-teman yang bertanya kepada saya selalu menjawab dengan tetap pantau reksadana kita secara berkala. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan apa yang maksud saya untuk pantau terus reksadana kita secara berkala. Yang teman-teman juga harus tahu ya, investasi itu bukan berarti kita beli habis sudah kita tidurin. Memang seperti itu, tapi kita sebagai investor wajib mengetahui kinerja ya instrumen investasi yang kita masukin modal seperti itu. Jangan ditinggalin ya, tetap kita pantau terus investasi apapun itu. Oke, jadi salah satu cara yang gampang untuk melihat kinerjanya itu pertama ya ini salah satu cara yang gampang. Kita lihat kalau saya di fund fact sheet-nya, kita ambil yang paling baru. Ini cara yang gampang ya, masih banyak cara untuk memantau kinerja reksadana ini, tapi ini merupakan salah satu cara yang paling gampang ya. Kita lihat langsung di bagian grafiknya ya. Oke, ya di sini ya, saya lebih fokus di sini. Ya, grafik ini. Jadi grafik ini itu kalau SBF itu Sukor Invest Bond Fund dan Bindo itu semacam kalau saya buat di setiap reksadana itu akan berbeda. Intinya ini adalah disebutnya benchmark. Agak bingung ya. Tapi intinya itu adalah semacam tolak ukur ya, tolak ukur atau rata-rata atau semacamnya. Untuk lebih dalamnya teman-teman bisa search sendiri, tapi ini saya hanya menjelaskan dasarnya saja. Jadi selama ya kita lihat teman-teman ya, kinerja daripada reksadana obligasi ini berada di atas kinerjanya benchmark, itu masih dikatakan oke ataupun tidak terlalu jauh menurut saya. Jadi di sini kita lihat sejak pertama kali peluncuran di Desember 2016, Sukor Invest Bond Fund ini terus ya, pertama di atas tingkat rata-rata ya atau kinerja atau benchmarknya, kemudian sempat stabil di 2000 sampai Desember 2018 dan sekarang posisinya agak cukup menurun ya sampai di April 2020 dan kemudian dia melonjak naik. Sekarang dengan posisinya di Desember 2020 ini sudah menyentuh benchmark atau rata-ratanya sendiri seperti itu. Jadi saya tetap fokus dan saya juga melihat tabel perubahan. Ini dia. Dari hasil kinerjanya, jadi ini Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index ya, itu merupakan istilahnya dari Bloomberg Indonesia untuk dia punya obligasi ya mungkin ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, tapi di sementara ini kita hanya membahas dasarnya. Jadi kita lihat di year to date-nya saja itu posisinya untuk rata-ratanya di 0,7%, sedangkan Sukor di minus 0,99%, lebih dalam ya. Ini teman-teman. 1 bulannya juga sekian, 3 bulannya lihat tuh 3 bulannya bond fund Sukor Invest Bond Fund itu 5%-an ya, 5,14%, sedangkan untuk rata-ratanya itu di 3,97. 6 bulannya performanya masih lebih baik ya di 10,82 dan rata-ratanya di 7,1%. Di 1 tahunnya dia di 13,65, rata-ratanya di 11. Di 3 tahunnya ini 25% dan itu di benchmarknya 25,75. Sedangkan sejak peluncuran bedanya hanya tipis ya teman-teman ya, lihat ini perbandingannya. Oke, jadi teman-teman dari fun fact sheet ini saya pribadi menarik kesimpulan bahwa kinerjanya semakin membaik ya. Dia nggak terlalu jauh dari rata-ratanya. Kita lihat itu range-nya 3 tahun. Kalau saya pribadi untuk reksadana obligasi yang saya beli ini range-nya 3 tahun. Kenapa? Karena jangka waktunya menengah. Oke. Kemudian saya juga melihat jangka waktu yang pendek
yaitu dari 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan terakhir 3 tahun. Sejak peluncuran, teman-teman juga boleh dijadikan acuan apakah sejak peluncuran dia kinerjanya stabil. Dan sejak peluncuran kita lihat bersama kinerjanya stabil ya, di 48,85%, sedangkan untuk benchmarknya itu di 49,49%, selisihnya nggak sampai 1%. Menurut saya masih sangat bagus, optimal ya teman-teman. Lihat di posisi 3 bulan dia agak meningkat, 6 bulan dia juga meningkat, 1 tahunnya dia lebih baik. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini di FunFactSheet ini sendiri sudah istilahnya memberitahu kepada kita bahwa kinerja reksadana ini dalam jangka waktu setidaknya 3 tahun ke belakang performanya masih bagus ya. Kalau minusnya dikit-dikit tipis-tipis dari antara benchmark, saya wajar sih. Tapi kalau minusnya sudah sampai 10% ya, 5% ke atas lah, 10%, 20% itu di atas 5% ya mungkin ya, sudah mau mencapai 10% itu kita juga sudah sedikit agak lebih hati-hati menurut saya pribadi ya. Ingat ya, lebih hati-hati ya teman-teman ya. Kita lihat ini ya performanya di sini. Ini merupakan salah satu trik dasarnya saja ya teman-teman. Jadi pantau terus kinerjanya. Oh, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Sejak peluncurannya bagus gak? Oh, jeblok nih, jeblok jauh ya, jeblok jauh. Tapi di 1 bulannya, di 3 bulannya, kinerjanya makin bagus, semakin bagus. Itu teman-teman juga perhatikan, bisa diperhatikan. Kan FunFactSheet-nya tiap bulan ada, jadi ada perbandingannya. Oh, kinerjanya makin bagus. Jadi boleh dilanjutkan atau enggak? Lanjutkan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini lihat tuh, masih di bawah rata-rata, saya tetap stay santai-santai aja, tapi kita lihat secara performanya dia masih di atas rata-rata seperti itu, dan perbedaannya tuh nggak terlalu jauh ya. Untuk rata-ratanya di sejak peluncuran saja hanya nggak sampai 1%, jadi menurut saya masih wajar ya sebagai kinerja reksadana obligasi ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di video ini mungkin akan lebih panjang seperti biasanya, jadi kalau teman-teman ingin stop, di pause dulu, silahkan ambil teh dan kopinya, karena ini baru masuk satu dari reksadana saya, yaitu reksadana obligasi. Oke. Kita berikutnya masuk lagi ke porto saya yang kedua, alasan saya memilih reksadana saham. Reksadana saham ini kenapa bisa muncul di portofolio dana tabungan ini ya? Ini reksadana saham ini kebetulan waktu itu saya kalau nggak salah ada sedikit lebih, dan saya sangat tertarik dengan Sukor Invest Equity Fund ini ya. Karena performanya waktu saya beli itu sangat amazing banget. Kalau seingat saya itu sebulan bisa 20%, 1 bulan. Padahal ini merupakan cara yang cukup salah ya teman-teman ya. Kalau untuk reksadana saham sebaiknya kita melihat jangka waktu yang lebih panjang ya. Tapi waktu itu saya lihat wah ini sangat menarik, jadi saya coba beli saja dengan dana dingin yang tersisa. Saya kan biasa seperti dijelaskan di video-video sebelumnya, kalau gajian saya tetap invest terlebih dahulu ya, masih ada sisa masukin lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk Sukor Invest Equity Fund ini kebetulan satu saya Sukor lover. Kalau ditanya saya di endorse atau apa, enggak ya. Saya cuma kebetulan suka aja, itu aja. Oke, kita langsung lanjut ke dana tabungan, dana pensiun saya ya. Oke, dana pensiun saya terbentuk dari pasar uang, obligasi, dan saham. Nah di sini kayaknya kita langsung masuk saja ke pasar uang ya. Pasar uang sendiri ini pertama kok ada banyak ini ya. Ini pertama kali saya invest di BNI AM Dana Liquid pasar uangnya ya. Awal kali mulai saya menggunakan rekomendasi Robo, jadi saya langsung melakukan investasi. Setelah tidak lama kemudian saya berubah menjadi Sukor Invest Money Market Fund. Alasan kenapa saya berubah, BNI AM Dana Liquid pada saat itu saya juga membeli BNI IDX 30 ya. Saya nggak mau istilahnya taruh satu telur di keranjang yang sama, tapi nanti saya juga taruh telur di keranjang yang sama. Nanti teman-teman juga lihat ya. Jadi semakin bingung dan pernyataan ini. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Di dana pensiun saya yang saya top up rutin per bulan itu, saya nggak mau istilahnya manajer investasinya sama ya. Jadi saya mau pisahkan dulu ya. Jadi BNI ini saya pindah ke Sukor Invest Money Market Fund. Baru pindah sebentar saja ya teman-teman ya. Sukor Invest Money Market Fund ini disuspend ya, karena sudah laku terjual habis. Jadi mau tak mau saya pindah lagi ke dana reksa Seruni pasar uang 2 nih, baru masuk 60.000.
Muncul pertanyaan teman-teman, kemarin kok waktu reksadana pasar uang Yung nawarinnya kasih taunya yang pakai syariah itu syariah, kok sendiri nggak pakai syariah ya, malah pakai yang lain, mau jerumusin orang. Bukan seperti itu teman-teman, karena di Robo itu porsinya sudah istilahnya udah ada porsinya masing-masing. Dan teman-teman boleh ngecek sendiri di syariah pasar uangnya Sukor itu dia minimal pembelian 100.000 ya. Jadi saya nggak bisa beli, mau tak mau saya memilih reksadana pasar uang lainnya karena porsinya tuh 60.000 nggak sampai 100.000 waktu itu ya. Kecuali saya ada rezeki tambahan, saya bisa ganti ke Sukor lagi, jadi semuanya Sukor ya. So, teman-teman. Oke, di pasar uang selesai ya. Kemudian kita masuk di obligasi. Nah, ketemu lagi ke Sukor Invest Bond Fund ini. Di dana tabungan saya yang dengan portofolio Michelle itu kan sudah ada bond fund. Kemudian rutinnya juga saya juga menemukan bond fund dan sama-sama di Sukor. Alasan pertama teman-teman udah pasti tahu karena saya Sukor family lover ya. Jadi sekali kita lihat reksadana, aduh mata saya Sukor semua dulu. Padahal saya nggak di-endorse ataupun apa. Ya karena sampai saat ini saya masih ngerasa bahwa Sukor bond fund ini kinerjanya lebih baik ya ketimbang lainnya. Tapi untuk kedepannya masih nggak tahu apakah lebih baik atau enggak, kita juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Tapi menurut saya performa dia belakangan ini ya, tadi udah dicek kan di fund exit-nya di 3 bulan, di 6 bulan, di 1 tahun itu berangsur-angsur membaik. Meskipun sejak peluncuran dia masih di bawah rata-rata tipis, nggak sampai 1% minusnya. Ya teman-teman, saya masih memiliki Sukor. Oke. Kemudian untuk di reksadana saham. Di reksadana saham saya menggunakan BNI AMI DX 30. Saya pilihnya ini. Nah, muncul lagi pertanyaan teman-teman. Yung, saya lihat di portonya kok sahamnya BNI IDX 30. Ya, katanya suka Sukor. Kok enggak Sukor aja semuanya? Pertama kali portofolio ini Sukor semua loh teman-teman, kalau saya boleh jujur. Tapi setelah saya meditasi, saya hirup udara segar, akhirnya saya memilih BNI IDX 30 ya. Di video-video saya sebelumnya juga ada perbedaan antara reksadana saham dan reksadana indeks. Oke. Meskipun saya risk taker ya teman-teman ya, walaupun saya jiwa pengambilan resikonya tinggi, profil resiko saya 10, tapi saya masih ada istilahnya mau menjaga keamanan, bukan menjaga keamanan investasi, tapi lebih ke diversifikasi. Iya, bahasanya keren banget teman-teman ya. Diversifikasi portofolio saya dengan alasan saya sudah gede di Sukor obligasi, saya sudah rutin lagi di obligasinya ya, di dana tabungan tadi yang bisa, kemudian juga di dana pensiun saya juga ada obligasi Sukor, dan di sahamnya saya menarikkan diri. Saya nggak mau Sukor sama lagi, pilihan saya. Jadi saya menjatuhkan pilihan saya ke BNI AMI DX 30. Kenapa saya milihnya reksadana saham indeks? Karena acuannya 30 perusahaan IDX 30. Itu seperti apa? Cek di video aneh sebelumnya ya, yang reksadana saham dan reksadana indeks. Oke teman-teman, jadi begitulah asal muasal terciptanya dua portofolio saya yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dan banyak yang memintakan saran untuk saya mereview portofolio saya sendiri. Oke, jadi itu semua hasil review dari dana tabungan saya dan dana pensiun saya. Bagi teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, jangan malu, jangan sungkan, drop saja komen di YouTube ataupun DM ke Instagram saya. Oke teman-teman, kalau ada request apa lagi silahkan request saja, karena request dari teman-teman masih cukup banyak. Saya sampai bingung harus menyelesaikannya, tugasnya dari mana dulu. Oke teman-teman, jadi sebelum mengakhiri video ini, seperti saya mengucapkan banyak terima kasih apabila teman-teman baru menemukan video kali ini dan baru pertama kali menginstalkan aplikasi Bibit. Jangan lupa menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Akhir video, nantikan video-video saya berikutnya. Cacat.